Halo Smart People, apa kabarnya hari ini? Ngomongin gaya hidup sehat, pasti nggak jauh-jauh dari makanan sehat dan olahraga ya. Nah, olahraga pun banyak jenisnya. Tapi tahu nggak Smart People, ada loh jenis olahraga yang katanya bisa mengurangi tingkat kemacetan di jalanan. Sekarang aku udah ada di tempat latihannya komunitas inline skate Pertamina Group. Nah, kita langsung cari tahu aja yuk sama anak-anak komunitasnya nih. Halo. Halo Mas. Boleh perkenalkan diri dulu mungkin dari Masnya. Oke. Sore, saya Aditya, saat ini kerja di Pertamina di Investor Relations, Direktorat Strategi Pengembangan Usaha. Selanjutnya. Sore, saya Panji, saya dari fungsi Internal Communication dari Corporate Secretary di Pertamina. Wah, seru banget nih, bakalan seru banget nih pembahasan olahraga inline skate ini ya. Nah, aku mau nanya-nanya sedikit nih Mas. Aku mau tanya sedikit seputar olahraga inline skate. Nah, kan bisa dibilang olahraga inline skate ini baru booming lagi sekarang-sekarang kan. Nah, kira-kira apa sih faktor yang bikin olahraga inline skate ini akhirnya banyak diminati lagi sama masyarakat? Mungkin dari Mas Adit boleh? Iya sih, memang inline skate sebenarnya kan udah ada ya, dari dulu juga udah ada gitu kan. Banyak yang main atlet juga ada, main di sirkuit gitu. Cuman memang belakangan jadi booming tuh sejak COVID. Oh, dari ya, COVID. Mungkin karena COVID orang nyari aktivitas olahraga gitu ya yang baru, yang nggak bosen. Sama faktor yang kedua, saat COVID banyak fasilitas publik yang kosong. Oh ya, jadi jalan banyak dipakai tuh ya. jalan, apa Taman. mungkin taman gitu Ya. ya. Jadi orang ngelihat, wah ini kayaknya kesempatan nih buat main gitu ya. Gitu. Mungkin mulainya dari yang anak-anak dulu, terus akhirnya orang dewasa. Akhirnya orang dewasa ikutan ya. Gitu. Nah, kalau bedanya sepatu roda khusus inline skate sama sepatu roda biasa itu apa sih Mas? Mungkin dari Mas Panji bisa dijelasin. Jadi kalau sepatu biasa itu kan ya sepatu biasa aja gitu. Kalau sepatu inline tuh ada rodanya. Yang pasti rodanya tuh kalau inline di tengah tuh. Ya. Ada 4, ada 3, ada satu lagi namanya quad skate. Quad skate itu kalau misalkan mbaknya inget zaman Olga dulu, tahun 80-an atau 90-an awal gitu ya. Yang 4 gitu mbak. Jadi memang klasik kalau gitu. Ya mungkin Mas Adit bisa nambahin juga nih. Iya, yang inline pun juga macam-macam ya, tergantung gitu. sama orangnya suka olahraganya kayak gimana gitu. Ada yang misalnya kayak saya sama Panji ini makanya roda 3 gitu ya, karena kita suka yang kenceng, suka yang ngebut gitu. Tapi standarnya biasanya orang akan pakai yang roda 4. Oke. Ada juga yang modelnya mungkin frame-nya istilahnya yang di bawahnya ini ada yang bentuknya lurus buat main istilahnya aggressive skating, yang buat kayak di skate park. Ada yang buat atlet, itu yang ya yang panjang tuh yang buat speed, yang apa namanya frame-nya panjang, rodanya mungkin 4 tapi ada gede tapi ada 4 biji gitu. Jadi macam-macam banget. Jadi emang banyak modelnya ya untuk si sepatu roda inline skate ini ya. Betul. Kira-kira bisa nggak sih orang yang belum pernah olahraga inline skate, misalnya aku nih kepo nih gimana caranya, gimana serunya nih main inline skate gitu, aku bisa nyoba nggak? Sangat bisa ya, sangat bisa. Gitu. Ya kita juga pasti mulainya dari nggak bisa gitu kan. Terbuka untuk pemula ya Sangat berarti terbuka gitu. Bahkan sebenarnya yang pertama kali diajarin waktu main inline skate adalah gimana caranya jatuh yang bener. Jadi emang apa ya, buat pemula jatuh is fine gitu. Oh gitu. Jadi emang maksudnya posisi jatuh, posisi badan jatuh. waktu jatuh ya. Oh. Karena udah tahu orang ini pasti bakal jatuh. betul. Wah, ternyata bisa nih Smart People nyobain olahraga yang super duper keren ini ya. Mungkin boleh banget nih Mas dibagi tipsnya supaya pemula bisa cepet lihai dalam inline skate ini dari Mas Panji. Kalau dari saya sih sebenarnya tipsnya itu adalah yang tadi kayak Adit bilang, berani jatuh sama berani nyoba. Udah itu aja. Jadi gitu. kalau udah itu sih ya enjoy aja prosesnya sih kalau menurutku. Gitu. Karena cepet apa enggak tuh tergantung kitanya. Misalkan kita berani main, ya harusnya sih cepet sih. Gitu sih. ya. Kayak Mas Adit gimana kalau Inline skate ini kan sangat tergantung sama si sepatunya ya. Jadi walaupun pemula, tapi harus cari alat, cari sepatu yang memang bener-bener cocok, yang sesuai gitu. Itu sangat ngefek. Artinya gini, misalkan karena mau nyoba-nyoba di awal beli yang agak murah dulu aja gitu. Ya itu ada benernya juga, tapi akan lebih bagus kalau beli yang memang paling cocok. Nggak harus yang mahal banget gitu ya, tapi mungkin sedengan gitu harganya, tapi itu yang paling. Jadi paling jangan cocok, terlalu paling sembarangan pas, juga mentang-mentang baru coba ya. Betul. Karena itu akan menentukan bakal suka atau enggak sama olahraga ini. Nah kalau Mas Adit, Mas Panji, lancarnya berapa lama sih dari awal yang nggak bisa sampai jago, sampai atraksi loncat-loncat gitu? Atraksi sampai sirkus barongsai. Mungkin saya dulu ya. Iya, boleh. Jadi awal waktu kecil kan kayaknya rata-rata pasti orang pernah main gitu ya. Tapi yang udah gede gini nih main lagi tuh baru sekitar tahun 2021 pas zaman pandemi. Iya, masih pandemi. Awalnya sih sebenarnya
ngajakin anak. Awalnya ngajakin anak biar nggak di rumah aja, baru aktif. Ya udahlah, ajarin main inline skate. Akhirnya kan saya terpaksa ikutan juga gitu kan, belajar dari awal sampai akhirnya ya lancar tuh mungkin berapa ya, setahun setengah kali ya, setahun 2 tahun lah. Setahun 2 tahun kurang lebih ya. Mas Panji juga. Ya itu pun juga kita belum bisa bilang kita expert gitu, kita masih sangat. Ya sama sih kayak Mas Adit. Kalau saya juga dulu kan karena waktu masih kecil sering main gitu ya. Terus kemarin ketemu teman-teman juga nih kebetulan ada Mas Cimel juga nih di Korsek. Waktu itu kita diajakin main nih. Awalnya saya juga, waduh udah lama banget nggak main nih. Tapi pas coba lagi tuh tiba-tiba kayak, wah masih ada feel-nya nih gitu. Oh gitu. Jadi ya lama-lama enak lagi ya kurang lebih setahunan lah kita main. Setahunan ya, setahun 2 tahun lah ya. Wah, seru banget ya Smart People. Jadi buat kamu yang tertarik untuk mempelajari inline skate, bisa banget nih untuk langsung gabung aja ke komunitas inline skate yang ada di Jakarta atau di sekitar rumah kamu ya. Nah, kalau Mas Adit sendiri, Mas Adit dan Mas Panji nih udah tergabung di komunitas ini, boleh diceritain? Nah, di komunitas nih kebetulan apa namanya? Teman-teman, guys. Sini dulu guys. Nah, ini biar sekalian ya, maksudnya ini teman-teman komunitas kita juga. Boleh dikenalin sekalian. Ya, ini ada Mas Cimel nih, salah satu co-foundernya komunitas kita nih. Jadi komunitas kita namanya Roller Energy Team. Nah ini tadi bentuk tuh, sini aja Mas Cimel maju, Mas Risno, Mbak Caca, Mas Umar, Mas Rizky mana Mas Rizky? Om Rizky. Sebenarnya grup kita nih ada, grup kita ini udah lumayan banyak nih, ada sekitar 30-an orang sebenarnya. Kalau 30-an orang? 30-40 lah kurang lebih. Tapi memang karena tempatnya beda-beda, jadi ya yang main biasanya kita antara segini atau 10 gitu kurang lebih. Nah kita ini terbentuk tahun 2021 ya Om ya? 2021. Nah awalnya tuh Om Cimel nih ngajakin kita nih ketemuan, terus kayak akhirnya kita satu-satu pada gabung. Ada Mas Umar juga nih yang lama di Palembang, mungkin dia main dari tahun 70-an kali ya. Jadi dari awal nih main juga nih. Dia dulu main waktu dikejar Jepang. Iya gitu sih. Ya terus gitu sih kurang lebih dari 2001 kita bikin Roller Energy Team, terus sampai sekarang jadi berkembang terus nih timnya kita. Gitu, seru banget ya, jadi pulang kerja melepas penat ya Smart People, melepas stres, main inline skate. Untuk pemula apa sih yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Mental yang jelas ya. Mental ya. Karena tadi aja kalau kelihatan di belakang ya, Caca aja hampir jatuh gitu. Padahal dia hitungannya dia adalah udah level instruktur gitu, tapi ya masih ada gitu resiko kayak gitu. Jadi mental untuk siap jatuh, siap sakit itu tuh satu harus ada. Terus yang kedua mungkin mindset ya, mindset bahwa inline skate itu olahraga ekstrim. Olahraga ekstrim ya. Jangan disepelein lah. Resiko cedera tuh bukan hanya gara-gara jatuh. Olahraga ekstrim ini berarti ada peralatan khusus yang harus dipakai ya. Betul. Kayak pengamannya, helm, pelindung ya. Pelindung tangan, lutut ya, kepala ya. Oh di rumput. Ya. Oh. Pertama kali belajar supaya jatuhnya empuk, nyari rumput biasanya kayak gitu. Oh gitu. Oke. Wah, emang penting banget nih Smart People mempersiapkan segala sesuatu sebelum kamu terjun langsung ke olahraga inline skate ini ya. Nah, ngomong-ngomong soal sepatu inline skate atau yang kita sebut juga rollerblade, ada nggak sih Mas spesifikasi sepatu rollerblade yang oke nih buat olahraganya? Mungkin tergantung tipe yang pengen dimainin kali. Seperti Mas Adit bilang tadi, misalkan saya pengennya yang speed nih, nah itu yang modelnya 3 gini. Atau misalkan kita yang mau model slalom yang rodanya 4 tapi yang di tengahnya rada bentuk banana gitu loh. Ada macam-macam sebenarnya, tergantung kitanya gitu Mas Adit ya. Ya iya sih, bener sih, spesifikasi kayak tadi ya, mungkin cari minimum requirement-nya jangan dari harga. Ya itu dulu kan, karena yang harga yang paling murah bisa jadi mungkin bukan yang paling bagus, yang paling aman. Tapi cari harga yang menengah pun udah ada yang bagus, yang aman, yang cocok gitu. Terus yang kedua, style. Pahami nih diri kita tuh mau mainnya saya sukanya yang lompat-lompat, salto-salto. Nah itu kan sepatunya khusus gitu. Saya maunya ngebut di sirkuit, di track gitu ya. Itu sepatunya khusus. Oh gitu. Saya maunya yang goyang-goyang, figure skating, slalom, itu sepatunya beda lagi gitu. Wow. Yang rata-rata kita pakai ini yang buat urban sih, buat ya buat gini, buat main di aspal, buat di ini pantai. yang rodanya 3 kayak gini, untuk di aspal biasanya. Betul. Oh gitu. Nah, aku mau nanya yang agak personal nih. Kenapa sih Mas suka banget sama inline skate nih? Mungkin dari Mas Panji. Mau cerita dulu. Suka mungkin gara-gara ya itu dia, mungkin karena waktu masih kecil sering main gitu ya. Jadi
ketika kita ngeliat lagi tuh rasanya kayak ada nostalgia gitu loh. Zaman dulu, apalagi kan dulu kan kita sepatu rodanya yang model 4 itu yang quad skate itu ya. Yeah. Nah pas nyobain ini tuh kayak ya kangen aja gitu masa waktu masih kecil gitu sih kurang lebih. Ya, Mas Adit gimana nih? Sama sih. Ada aspek sentimentalnya kayak gitu tuh. Tapi ketika kita udah jalanin tuh kan emang apa ya? Kalau orang suka lari, tapi pengen yang lebih variatif gitu ya, mungkin lebih banyak apa dinamikanya gitu ya, bisa nyobain inline skate karena kan prinsip dasarnya kan kayak lari ya, kayak sprint gitu, cuman bedanya ada roda lebih cepet, kadang harus ngindarin apa lubang dan apa harus lompat harus apa, jadi ada banyak adrenalinnya lumayan dipompa lah di situ. Wah iya menantang sama, juga ya. Mungkin yang kedua juga kesempatan buat main sama anak gitu ya, kalau yang buat udah keluarga gitu kan, buat bonding, buat ini tuh itu ya okay cocok sih, apalagi awal mulanya dari nganterin anak ya Mas. Betul, anak udah berhenti, saya masih lanjut. Oh gitu, anaknya udah berhenti. Bapaknya masih lanjut. Ya, nah kalau inline skate ini kan tadi bilangnya olahraga ekstrim ya. Nah ada nggak sih Mas resiko yang bisa timbul pas lagi main? Ada pengalamannya Mas Adit? Mungkin boleh diceritakan. Ada. Ya apa? Ya itu ya. Kalau kita nggak sadar olahraga ini olahraga ekstrim ya pasti kita akan santai gitu ya. Ternyata dari yang udah pasti kejadian main inline skate itu pasti jatuh, patah tulang atau mungkin lecet lah, paling minimal itu lecet di dalam kaki, dari sepatunya karena kan ini kan kenceng ketat gitu ya, itu makanya nyari sepatu yang fit tuh penting banget. Yang lain ketika jatuh any kind of risk bisa kejadian gitu ya. Saya personally pernah jatuh, kepala kebentur sampai sempat agak hilang ingatan. Waduh. Sekitar beberapa jam. Wow. Dan itu bener-bener apa ya, pelajaran banget lah, pelajaran hidup dan buat kita semua nih. Karena saya mainnya waktu sama anak saya juga gitu. Wah. Jadi anak saya ngelihat posisi saya black out dan apa namanya nggak inget apa-apa gitu. Itu kan traumatis gitu kan. Jadi setelah itu saya baru sadar, oh ya berarti yang namanya safety itu nomor 1 gitu ya. Apalagi dengan saya sebagai pekerja kantoran, aset paling gede itu kan adanya ya di sini dan mungkin di tangan yang untuk ngetik untuk apa gitu ya. Jadi sekarang membiasakan kalau main any kind of apa gimana pun mainnya, tapi ya kita tetap pakai safety, pakai helm kayak Panji, kita pakai guard. Gitu ya smart people. Jadi nggak bisa disepelekan nih yang namanya pengaman kayak helm, pelindung tangan, lutut gitu, itu jangan disepelekan karena ini sekali lagi tadi disebutnya juga olahraga ekstrim. Nah ngomongin tentang resiko inline skate nih ya smart people, Tugu Insurance punya produk perlindungan khusus tulang, yaitu T-Fracture. T-Fracture adalah asuransi khusus untuk perlindungan dan pengobatan tulang, baik itu medis maupun tradisional. Dengan T-Fracture, kamu jadi lebih bebas berekspresi, nyaman dan aman dalam melakukan kegiatan olahraga beresiko seperti olahraga inline skate. Mas, terima kasih banyak sudah mau membagikan ilmu dan pengalamannya, apalagi pengalaman yang traumatis tadi ya, sampai hilang ingatan beberapa jam itu, aduh. Ya, semoga apa yang dibagikan oleh Mas Adit dan Mas Panji hari ini bisa bermanfaat untuk smart people yang ada di rumah. Jangan lupa tonton terus TI Talks hanya di YouTube Tugu Insurance. Terima kasih ya Mas. Kita lanjut main nih. Lanjut main.